Semangat pagi teman-teman, selamat datang kembali di channel ini di Mind Trading Institute dalam program Mindstock. Dan Mindstock kita kali ini kita akan menghadirkan seorang om keren ini ya, dan teman-teman pasti udah terkenal banget ini. Yang satu ini namanya Om Yusa. Apa kabar Om Leo? Apa kabar? Apa kabar teman-teman? Yo, oke. Nah, ini boleh nggak saya tahu dulu nih sebelumnya ini ya. Panggilan Om ini dari mana ya kerennya ya? Loh, padahal mukanya nggak tua lo ya. Bukan orang tua lo di sini lo ya. Apa nih panggilan Omnya apa panggilan apa ya nih? Iya, panggilan Omnya. Kan tahu sendiri kalau di forum tele kan om-oman kan? Iya, kalau di forum tele kan om-oman. Terus waktu itu gue sempet keluarin stock pick kan agak-agak alay. Terus dipanggil opa-opa gitu kan. Opa ye gitu kan. Ya udahlah. Jadi ya terserah lo mau panggil apa. Yang penting lo cuan ya kan. Gitu aja sih kalau sama gue ya kan. Kalau lo mau nanya boleh. Kalau misalnya mau ngobrol juga oke gitu. So ya, terserah mereka mau ngomong apa. Betul. Om Yusa ini terkenal dengan itu ya, luwes banget ya. Pokoknya dia hampir bilang semua pertanyaan nggak ada yang dia lewatin. Bener kan? Ya jadi, pokoknya udah itu dah. Makanya banyak trader yang suka sama Om Yusa. Mudah-mudahan suka menimbulkan cuan ya. Gue cuma berharap gitu. Suka ternyata jadi loss kan nggak enak juga ya buat gue kalau ngasih saran. Iya betul. Nah, awal mulanya masuk ke trading seperti apa sih? Apa dari dulu memang sudah di trading? Sebenarnya kejeblos ya bos. Sebenarnya tuh kejeblos. Jadi gue kan yang enak lah ya. Udah lumayan tua ya. Lulusan tuh kalau nggak salah gue tahun 99 ya. Jadi gue termasuk angkatan 98 gitu kan. Nah waktu itu malum lah sama kayak sekarang gitu ya. Model-model crisis mode yang dimana cari kerjaan susah. Ya kan. And then masuklah ke salah satu broker forex. Mulai forex dulu berarti ya? Iya. Masuk broker forex, and then you got you have to kasih uang lah, gitu kan? Kalau misalnya kalian mau main di forex dan segala macam. Dan habis itu lumayan big chunk of money ya. Waktu itu di tahun 99 itu. And then seperti biasa orang kalau nggak kejerumus nggak akan penasaran gitu ya. And then the money is gone gitu kan, duitnya hilang gitu kan. Nah dari situ memang habis itu nggak lama gue sekolah gitu ya, keluar. Habis itu di sana malah gue sering nongkrong di perpustakaan gitu ya, nongkrong perpustakaan sama teman-teman gue. Nah dari situ tuh orang Norwegia gila itu lebih banyak memanfaatkan fasilitas perusahaan, fasilitas Bloomberg gitu ya. Jadi gue ngeliatin dan segala macam. And then pas balik pun gue juga lumayan ada kerja di financial dan segala macam. Jadi ketemu orang-orangnya daerah-daerah situ lah. Jadi deket-deket aja lah di segala macam. Waktu di 2008 gue ada di salah satu banking dan segala macam. So mau nggak mau kebawa gitu kan. Dan kebetulan gue waktu itu kerjanya tuh ngeliatin komoditi gitu ngeliatin komoditi buat manufacturing, buat paper dan segala macam. So with a chart is ya begitulah. Quite familiar lah dengan chart itu. Walaupun waktu itu kan kalau ngelihat fuel up, wah gimana nih paper gua jadi gimana yang kayak gitu-gitu. But then again it's something yang menjadi curiosity juga gitu ya. Waktu itu memang sudah dari dulu tuh udah mulai invest gitu ya di beberapa saham yang big cap lah gitu kan. Tapi di 2008 itu it hits me a lot gitu ya. Terutama di US stock dan segala macam gitu ya. Yang gue lihat bahwa this can be something gitu ya. Karena waktu itu gue bersama orang-orang kantor gua adalah beberapa beli untuk US stock gitu ya, which is ya akhirnya nggak gimana tapi yang it meant something gitu ya. Dan di situ tuh mulai interest dan walaupun sebelumnya tuh udah sering back and forth gitu. Tapi ya selalu kayak begitu, kadang-kadang on off yang kayak gitu. Kalau ini kan berarti mulai dari forex dulu kan? Iya. Nah, forex terus habis itu ke saham kan? Iya.
itu nggak apa namanya? Dia tahu sendiri di forex kan harus cepat sekali, terus habis itu balik ke saham. Waktu itu sama ya, kayak teman-teman yang lain gitu ya, merasa bahwa di forex itu you can get right away apa namanya instant noodle gitu ya, instant cuan gitu kan, which is yang akhirnya bolak-balik bisa cuan apa segala macam, main di time frame yang kecil gitu, and then lo bolak-balik cuan melulu, which is menurut gua is agak semu ya, dan apa namanya, setelah itu lo nggak bisa melihat bahwa sebenarnya actually the chart itu ada make sense gitu ya, maksudnya ada chartnya, ada trennya, yang dimana kalau lo go to the time frame, yang dimana lo bisa lihat tuh major trennya seperti apa, lalu minor trennya seperti apa, dan what you aiming for tuh seperti apa gitu. Nggak cuman sekedar lo masuk di time frame 1 atau 5 menit and then try to get any reversal, lo coba dapet cuan dari situ, which is menurut gua useless dan resikonya sangat tinggi, dan kebanyakan orang MC itu di situ gitu. Nah dari situlah bahwa gue baru tahu jadi once gue masuk ke dunia saham, gue melihat bahwa ini slow banget ya pergerakannya dan segala macam. But anyway, you have to respect the market also gitu ya, karena marketnya kita have their own characteristic. When you go to the market yang di forex market itu, lo lihat very liquid gitu ya, very liquid, yang dimana apa namanya, orang bisa bermain most of the world gitu ya, trading atau berbisnis di situ gitu kan. While di saham at that time memang yang megang duit, yang berkuasa, when you have more money you can turn around the price gitu kan. Itu kan di IHSG kita seperti itu, and still is gitu kan. Nah itulah makanya yang gue melihat bahwa there is some karakteristik yang kita harus adjust. Kalau gitu berarti milih gaya trading apa dong? Gue selalu kayak gini ya bos, it depend on the market condition gitu ya. Kalau menurut gue gitu ya, karena gue belajar dari market forex gitu ya, and then adjusted to saham gitu ya. There are some area yang dimana lo harus adjust. Kalau orang bilang mungkin lebih gampang swing dulu deh gitu ya. Tapi kalau gue melihat bahwa it depend on the market. Kayak sekarang nih, market kayak sekarang di forex gitu kan, most of them lagi menunggu keputusan US government or bank central US gitu ya. So most of them doji gitu ya. Which is yang menurut gua itu sangat lo nggak bisa mengharapkan tren tersebut terjadi dalam 1 hari atau 2 hari gitu. You have to adjust your trading style to get a profit. Kalau lo nggak bisa adjust, then stay out man. Gitu kan. Nah, sama juga dengan dengan saham gitu ya. Sekarang saat ini gitu ya. Kalau menurut gua yang saat ini, di saat lagi down kayak begini, the most profitable kalau lo mau trading adalah pegang untuk long atau untuk position trading gitu kan. While when you are on the top, probably fast trade lebih oke gitu ya. Karena menurut gua itulah salah satu kondisi market yang kita harus ketahui. Berarti kita harus punya banyak metode dong. Nanti kapan scalper kan metode swing nggak mungkin kita bisa pakai di scalper kan? Benar. It depend. Ini tergantung ya. Kalau mungkin kalau for me it's quite been mungkin udah lumayan lama gitu ya di market. Mungkin gitu ya. I know some trading style yang bisa gua pakai. Ya. Tapi kalau misalnya buat pemula mungkin the basic thing adalah swing trading gitu ya. Then you adjust gitu ya. Tapi kalau menurut gua, karena gua play in business in different market gitu ya, I know the characteristic of the market, dan dari situ gua punya judgment bagaimana nih gue harus menghadapi market ini, which one is the good one, kayak misalnya US stock kayak sekarang gitu ya, or the other market gitu. Seperti itu sih bos gitu. So I depend, kalau dari saya once udah kayak begini I depend on the market. But kalau misalnya marketnya lagi bagus, trending dan segala macam, probably trend following is the best ya. Oke. Nah, dari banyak market begitu ya, bingung nggak sih? Maksudnya atau dia sebenarnya saling mendukung?
It's depend ya. Kalau misalnya stock market mungkin saling mendukung ya. Tapi kalau forex mungkin lebih volatile dengan keadaan yang ada di dunia gitu ya. Kayak misalnya yang sekarang dia lagi nunggu Fed press conference gitu ya, atau mungkin dia lagi nunggu nanti non-farm payroll at the on the beginning of the month gitu ya. Ataupun mereka lebih concern what Trump going to say, apa Donald Trump ngomong apa gitu ya. Nah, mungkin itu yang menjadi lebih volatile terhadap kayak begitu gitu ya. While di US market tuh laporan earning tuh sangat penting gitu ya untuk men-jack up harga market gitu ya, kayak Tesla, kayak apa dan segala macam. While di sini another different kind of thing gitu ya, yang dimana not necessary corporate action itu akan membuat sesuatu harga menjadi meriah gitu ya. Ataupun earning itu laporan keuangan yang jeblok malah mengangkat marketnya menjadi hip hore gitu ya, kayak the biggest bank, salah satu the biggest bank gitu ya. Jadi menurut saya it's depend on the market sih kalau menurut gua gitu. Nah, kalau kan kondisi market Indonesia kan seperti itu ya. Ini apa karena aturannya atau memang karena marketnya yang masih terlalu kecil dibandingkan dengan yang Dow Jones atau New York Stock Exchange gitu? Kalau menurut gua related dengan maturity of the market gitu kan. Kita itu paling banyak berapa sih? 5 million and then top with the asing gitu ya, kurang lebih lah. Retailnya kurang lebih ada 5 juta, 10 juta gitu ya. Kalau nggak salah 3 jutaan. And then top with the asing and then the financial institution dan segala macam gitu ya. Jadi menurut saya maturity-nya juga memang belum set gitu kan. Kita kan juga baru mulai berapa puluh tahun yang lalu gitu. While yang others itu hampir 100 sampai 100 tahun yang lalu gitu kan, 100 tahun lebih gitu loh. Dan likuiditasnya juga pun kita nggak ada apa-apanya gitu kan. Kita depend on seluruh market Indonesia dibandingkan satu saham yang leading di US aja, which is Apple, dimana kagak ada apa-apanya bos gitu kan. Yang menurut gua that's why kita harus milah-milah lah. Dan dengan seperti itu karakternya juga beda gitu ya. Kayak kita di captive dibatasin banget gitu kan. ARB bos 5%, 7% bos gitu kan. Ibaratnya kita nggak perlu ngajarin trading plan sama teman-teman kita gitu ya. Which is yang udah dibikinin trading plan-nya sama BEI, ya udah lo kalau 5% udah tutup gitu kan. Jadi lo nggak usah pasang stop loss, kalau lo mau ya udah selesai gitu kan. Hari itu tutup gitu kan. Iya emang. Mungkin kalau otoritas bursa boleh dengerin, lebih baik dibuka aja lah ya. Pasar jadi lebih meriah kan harusnya kan. Iya, tapi gue ingat juga ada teman-teman kita yang teman-teman kita yang di peserta kelas atau yang newbie gitu ya. Aduh om, gue nggak bisa bayangin, dia baru masuk gitu ya di bulan Januari ini. Gue nggak bisa bayangin om di saat dulu ARB itu 30-20% gitu kan. Gue bilang nggak apa-apa kali 30-20%. Habis gimana? Baru misalnya kita melihat bahwa ini saham fundamental bagus ya, baru mau nyerok aja udah langsung 7%. Udah mati gitu. Gimana ya gue bilang kayak gitu kan. But emang. It's depend on the market dan semakin sering adjustment yang dilakukan menurut saya juga nggak begitu healthy gitu ya. Yang dimana harusnya market itu is live gitu kan, yang dimana seller buyernya itu bertemu dan dibiarkan mereka growth. Menurut gue sih gitu. Iya, supply demand-nya itu benar-benar ditentukan pasar ya. Yes. Oke, nah tadi kan selain trading ada nggak sih investasi di tempat lain? Ada. Gue ada beberapa investasi lah dari beberapa tools yang gue tahu yang diajarkan oleh orang tua gitu ya. Which is seperti biasa lah, ada properti, ada surat berharga juga, terus ada batangan dan sebagainya. But anyway, is our effort ya untuk supaya kan bergerak gitu ya, nggak cuman stay dan berkurang aja nilainya gitu kan, valuasinya. Jadi kan ada beberapa yang kita taruh, kita berharap bahwa nanti naiknya lumayan. Capital gain juga di situ ya. Benar. Atau kita invest di mana yang kita berharap bahwa we can gain on it kan gitu. Berarti ini bagian dari perencanaan keuangan lah ya. Jadi artinya seorang trader nggak mesti melulu menghasilkan dari
dari apa namanya pekerjaan trading talk ya. Nah, itu yang menurut gua agak salah ya kalau misalnya orang bilang bahwa trading for living gitu kan, and then dia bilang bahwa kita berhidup dengan trading doang gitu, buy sell di any different market ataupun di IHSG. Tapi menurut gua lo harus tahu porsi-porsinya gimana sih caranya supaya your life sustain gitu. Apalagi kalau kita ada keluarga gitu ya, kita want to school our kids, mau punya rumah atau mau punya yang lain, itu kan salah satu hal yang dimana harus kita adjust gitu kan. Nah, tetapi kan tentunya ada sesuatu saat yang dimana akan kita reach plateau, which is yang ya hidup udah kayak gini aja, kita budgetin lah ya, anak mau sekolah di sana apa segala macam dan segala macam, makan kita segala macam, yang tidak terlalu berlebihan lah gitu kan. Nah dari situ yang kita harus set nih kira-kira dari trading berapa, dari ini berapa, dari ini berapa dan yang lain gitu kan. Kayak gitu lah bos. Ini punya punya satu bagian dari perencanaan keuangan begini, proses atau memang dari awal sudah berencana seperti itu?